Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tentor Inspiratif. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang jurnal umum perusahaan dagang dan juga metode pencatatan persediaan barang dagang. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai jurnal khusus. Jadi, perusahaan dagang itu ada banyak sekali transaksinya. Nah, transaksi-transaksi ini sebaiknya dikelompokkan sesuai jenisnya, makanya kita akan belajar tentang 4 jurnal khusus ditambah 1 jurnal umum. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai bahas materinya. Jurnal khusus, sebelum kita masuk ke tabel-tabelnya, kita mulai dulu dengan pengenalan dulu ya. Jadi, pasti banyak pertanyaan, gimana Kak, kok transaksi ini bisa masuk ke jurnal penerimaan kas, gimana masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, ini kategorinya. Jadi jurnal khusus itu terbagi menjadi 4 jurnal, kemudian ditambah 1 jurnal namanya jurnal umum. Nah, jurnal yang pertama namanya jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk, maka disingkatnya JKM. Contohnya, apa saja transaksi yang mengakibatkan kas? Kas itu uang tunai, cash. Uang tunai kita bertambah, itu karena adanya penjualan tunai, jadi kan kita langsung dapat uang tuh. Kemudian pelunasan piutang, jadi kalau kemarin ada pelanggan yang beli di toko kita, kemudian dia belum bayar, kan itu namanya piutang. Nah, piutang di sini sekarang dia bayar. Nah, ini mengakibatkan kas kita bertambah. Kemudian pendapatan sewa, pendapatan bunga, itu juga mengakibatkan penerimaan kas atau masuknya ke jurnal penerimaan kas. Kemudian yang kedua, jurnal pengeluaran kas atau JKK, jurnal kas keluar, biasanya disingkatnya seperti itu. Kemudian contohnya pasti kebalikannya ya, kebalikannya dari ini tadi. Jadi kalau yang tadi penjualan tunai, yang sekarang pembelian tunai. Kemudian pelunasan utang. Kalau kita membayar utang berarti kan kas kita berkurang. Kemudian beban gaji, beban listrik, beban bahan bakar boleh. Pokoknya apa saja mengakibatkan kas kita berkurang, maka itu masuknya ke jurnal pengeluaran kas. Nah, yang ketiga ada jurnal penjualan atau disingkatnya JPJ, kemudian jurnal pembelian atau disingkatnya JPB. Nah, ini sama, jadi kalau jurnal penjualan mencatat penjualan. Kalau pembelian mencatat pembelian, hanya saja bedanya kalau yang tadi itu tunai-tunai, kalau yang sekarang ini secara kredit. Jadi kalau jurnal penjualan itu mencatat transaksi penjualan secara kredit, kalau jurnal pembelian mencatat transaksi pembelian secara kredit. Bisa dipahami ya? Nah, kalau agak lupa lagi nih, apa sih Kak bedanya transaksi tunai dan kredit? Bisa cek video yang sebelumnya ya, saya sudah jelaskan detail di sana. Ini saya review singkat aja. Jadi kalau tunai itu bukti pembayarannya menggunakan cek. Kalau pakai cek kan bisa langsung kalian bawa ke bank, maka bisa langsung dapat uang tunai. Berarti ini sama aja dengan transaksi tunai. Kemudian kalau bukti pembayarannya menggunakan faktur, maka transaksinya kredit atau belum bayar. Nah, kalau terdapat syarat pembayaran seperti 2/10, N/30, itu juga transaksinya pasti belum bayar karena ada syaratnya. Syaratnya berarti harus dibayar 30 hari setelah transaksi maksimalnya, berarti itu kan belum bayar atau kredit. Nah, di sini ada yang masih ingat apa arti 2/10, N/30? Harusnya ingat ya. Ini artinya kalau 2/10 itu yang bawah hari yang atas diskon. Jadi maksimal 10 hari setelah transaksi mendapatkan diskon 2%. Jadi kalau transaksinya tanggal 1 Januari maka maksimal 1 ditambah 10, 11 Januari. Dapat diskonnya 2%. Nah, bagaimana kalau N/30 itu batas akhir pembayaran maksimal 30 hari setelah transaksi. Oke ya, bisa dibedakan ya. Kalau tunai itu pakai cek, kalau kredit pakai faktur dan juga ada syarat-syarat itu pasti. Nah, yang terakhir ada jurnal umum atau disingkatnya JU. Ini mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat pada 4 jurnal di atas. Contohnya transaksi apa? Retur penjualan, retur pembelian. Retur masih ingat? Retur adalah pengembalian barang karena tidak sesuai pesanan. Jadi kalau kalian pesannya warna hitam, dikirimnya ada coklat, itu boleh diretur. Atau kalau ada kerusakan bisa diretur. Retur penjualan dan pembelian masih ingat maknanya? Kalau pembelian itu kita mengembalikan ke agen tempat toko kita belanja. Kalau penjualan
itu customer yang mengembalikan ke toko kita. Itu bedanya retur pembelian dan penjualan. Kemudian kalau ada kerugian piutang bisa dimasukkan ke jurnal umum. Kerugian piutang ini misalkan kemarin ada customer yang melakukan transaksi tapi dia belum bayar, maka kita mencatatnya ada piutang. Nah, sekarang ghosting nih. Customer-nya menghilang, jadi susah sekali ditagih. Nah, ini bisa dihapuskan daripada kita nulis per periode ada piutang tapi tidak segera terbayar, maka ini bisa dihapus. Ini jadi beban perusahaan. Nah, masuknya ke jurnal umum. Jadi penghapusan piutang atau kerugian piutang bisa dicatat di jurnal umum kalau ada transaksi seperti itu ya. Oke, sementara sudah tentang pengertian jurnal khusus dan juga transaksi apa yang akan dimasukkan ke masing-masing jurnal. Sekarang kita lanjut ke contoh transaksinya. Nah, ini dia contoh transaksinya. Jadi petunjuknya catatlah transaksi berikut ini ke dalam jurnal. Oh sorry, saya typo di sini ke jurnal khusus. Maaf. Jurnal khusus. Nah, berikut ini transaksinya yang terjadi pada PD Perusahaan Dagang Jaya Selalu selama bulan Januari 2023. Di sini ada transaksi tanggal 1 Januari, tanggal 4, tanggal 5, dan seterusnya sampai tanggal 30 Januari. Nah, ini kalau saya biasanya akan saya kelompokkan dulu. Jadi tanggal 1 itu masuknya ke apa? Jurnal penerimaan kas kah atau jurnal penjualan kah? Karena tujuannya nanti kita kan bikin 5 tabel. Nah, 5 tabel ini akan sebanyak apa atau sepanjang apa barisnya, garisnya. Jadi tergantung transaksinya. Kalau ternyata jurnal penerimaan kas ada 10 transaksi, berarti bikin 10 garis ke bawah. Kalau ternyata hanya ada 2 transaksi, berarti cukup 2. Dan juga pengerjaannya akan lebih mudah kalau jurnal penerimaan kas dulu selesaikan, baru ke jurnal-jurnal berikutnya. Nah, yang ini coba kita cek dari yang transaksi nomor 1. Kalau diterima pelunasan piutang dari CV Hebat, maka ini masuknya kemana? Kalau diterima pelunasan, pasti masuknya ke JKM ya. Jurnal kas masuk, jurnal penerimaan kas. Bentar saya rapikan dulu. Karena kita menerima pelunasan, maka pasti masuknya ke JKM, jurnal kas masuk. Kemudian yang kedua, dijual barang dagang, kemudian di sini ada faktur. Faktur tadi di mana? Faktur tadi kan transaksinya secara kredit ya, berarti JPJ, jurnal penjualan. Berikutnya tanggal 5 dibeli, kemudian ada syarat, pasti ini belum bayar, berarti jurnal pembelian. Kalau dijual ya jurnal penjualan, kalau dibeli ya jurnal pembelian. Kemudian yang tanggal 5 diterima pelunasan, karena kita menerima uang maka jurnal kas masuk, JKM. Kemudian yang ke-8 dibayar biaya sewa gudang, berarti kita ngeluarin uang ya, JKK, jurnal kas keluar. Tanggal 9 dibeli 7 barang dengan cek, maka ini pasti tunai, maka JKK, kita langsung keluarin kasnya. Kalau misalkan ada contoh transaksi yang tidak ada di contoh saya hari ini, boleh di kolom komen kita sharing-sharing apa. Dibeli perlengkapan toko tunai, berarti pasti JKK, jurnal kas keluar. Dijual kemudian ada syarat, berarti penjualan secara kredit, JPJ. Dijual kemudian secara tunai, maka kita langsung dapat uang ya, JKM, jurnal kas masuk. Yang nomor 12 atau tanggal 12 dijual, kemudian ada faktur, berarti ini JPJ karena faktur kredit. Dibeli tunai, maka JKK, jurnal kas keluar. 15 dibayar gaji, JKK juga.
Dibeli perlengkapan kantor tapi kredit, maka JPB. Jurnal pembelian. 17 diterima pelunasan, jadi JKM. Diterima juga ini pembayaran piutang sama JKM. Dijual kemudian ada syarat, jadi JPJ. Secara kredit dikembalikan. Retur tadi di mana? JU ya, jurnal umum. Kemudian yang tanggal 21 dibayar seluruh utang, maka JKK. Dikeluarkan nota kredit dan nota debit itu tanda ada retur. Kalau nota debit itu retur pembelian, kalau nota kredit itu retur penjualan. Berarti kalau retur masuknya ke JU. Nomor terakhir, dikeluarkan cek untuk membayar seluruh gaji karyawan, maka JKK. Selesai pengkategorian transaksinya. Nah, untuk berikutnya, ini sudah saya pisah-pisah JKM sama teman-temannya yang sesama JKM, JKK juga sama kelompoknya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Jadi ini hanya kelompok JKM, Jurnal Penerimaan Kas. Kemudian ini kelompok JKK saja. Sudah saya pisah-pisah ya. Ini tabelnya, bentuk tabelnya seperti ini untuk jurnal khusus. Kalau kalian mau screenshot boleh, atau nanti tinggal download di deskripsi juga mudah, pasti kita lampirkan. Baik, bisa kita lanjut ke contoh transaksinya, langsung dimasukkan ke dalam tabel. Jurnal penerimaan kas dulu ya, yang pertama. Atau kalau misalkan kalian kerjakannya JKK dulu juga boleh, JPB dulu juga boleh. Sebenarnya tidak ada aturan pasti, tapi biasanya JU itu yang terakhir. Tuh. Nah, ini halamannya, misalkan ini saya membuat ini ada di halaman 1, jadi saya tulis di sini halaman 1. Jurnal penerimaan kas dalam ribuan rupiah, karena nanti tabelnya nggak cukup ya kalau saya tulis lengkap, jadi ini saya tulis dalam ribuan rupiah. Yang pertama, diterima pelunasan piutang dari CV Hebat 3,5 juta atas penjualan tanggal 24 Desember dengan syarat 2/10 N/30. Jadi kita fokusnya ke ini aja, 2/10. Maka 10 hari setelah transaksi atau setelah tanggal 24 Desember 24 ke tanggal 31 itu sekitar 6 atau 7 hari, kemudian ke tanggal ke tanggal 1 itu ya cuman sekitar 8 hari ya. Kalau 8 hari berarti masih dapat diskon karena syaratnya maksimal 10 hari. Diskonnya 2% dari nominal 3.500.000. Nanti berapa diskonnya? Coba kita tulis dulu di sini tanggalnya 1. Kemudian keterangannya bisa ditulis nama tokonya, CV Hebat. Referensinya dikosongin dulu karena referensi ini diisi saat kita pindah ke buku besar. Jadi kosong aja dulu. Kemudian diterima pelunasan piutang berapa? Yang jelas yang mudahnya adalah piutangnya itu 3.500.000. Di sini. Kemudian berikutnya kalau ada diskon 2% dari 3.500.000 itu pasti 70.000. Dalam ribuan rupiah ya, nolnya saya hilangkan. Oke, terus kasnya berarti kita menerima berapa? Hanya 3.500 dikurangi 70, maka kita menerima 3.430.000. Nah, selesai. Sudah. Maka transaksi ini sudah balance. Karena setiap transaksi itu kita harus melihat bagaimana jumlah debit dan kreditnya itu bisa sama atau balance. Kalau sudah seperti ini, debitnya total 3,5 juta, kreditnya total 3,5 juta, maka sudah selesai. Bisa kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 5 yang masuk ke JKM berikutnya. Diterima pelunasan piutang dari UD Mekarjaya, ditulis di sini nama tokonya.
Kemudian pelunasan piutang ada nominalnya 3.660.000. Berarti kita dapat cash ya, Ini kalau kalian pakai tabel Excel jangan dikasih titik, nanti nggak bisa kita pakai rumus untuk jumlahnya. Kemudian potongan penjualan tidak ada di situ, tidak tertera. Kemudian piutangnya berarti kita kurangin totalnya semua, 3.660.000. Transaksi tanggal 5-nya pasti ada di jurnal penjualan. Nanti aja kita kerjakan jurnal penjualannya ya, dikerjakan satu-satu. Selesai tanggal 5, kemudian tanggal 10. Tanggal 10 dijual barang dagang secara tunai kepada PT Sentosa. Nah, kalau ini ada kata penjualan, itu hanya khusus barang dagang ya guys. Jadi kalau nanti kalian mikir apa nih, kok ada kolom serba-serbi. Serba-serbi itu untuk penjualan selain barang dagang. Jadi misalkan jual perlengkapan, jual peralatan, itu tidak masuk ke kolom ini ya, karena ini hanya khusus barang dagang. Selain itu masuknya ke kolom ini. Jadi serba-serbi ini menampung akun yang tidak ada di kolom-kolom yang lain, jadi ditampung di sini. Kalau kalian cari akunnya, oh tidak ada di sini, masukkan aja ke serba-serbi spesifikasi akunnya apa. Nah, yang tanggal 10 dijual secara tunai 2.650. Jadi kita langsung dapat uang 2.650. Berikutnya masuknya kemana? Kalau ini barang ya, barang berarti ke sini. Penjualan 2.650. Akun serba-serbi kosong, mudah untuk transaksi tanggal 10, kas dan penjualan. Terus tanggal 17 diterima pelunasan piutang Wesel dari Ahmad. Piutang Wesel berarti piutang Wesel harusnya ada kolom tambahan di sini. Nanti saya insertkan ya, atau sekarang aja beli sebentar. Nah, ini piutang Wesel. Karena piutang dagang itu beda lagi. Piutang Weselnya di sini berarti berkurang 800.000 ditambah bunganya 20.000. Maka kalau ada bunga itu kan pendapatan. Berarti tidak ada kolomnya di sini, tulis aja di sini ya. Pendapatan bunga. Disingkat ya. Jadi di sini nominalnya pendapatan bunganya 20.000. Sorry, ini tadi dalam ribuan, maka dia hanya 800. Oke, jadi kasnya kita bertambah, totalnya 820.000 dari pelunasan piutang dan juga bunganya. Jadi 820. Transaksi terakhir tanggal 18 itu CV Cemerlang. Ya, CV Cemerlang sebesar 2 juta. Jadi kasnya bertambah 2 juta. Kemudian piutang dagangnya berkurang 2 juta. Sudah. Ini yang kosong saya kosongin seperti ini aja ya. Di sini akan kita jumlah. Jadi sudah balance untuk transaksi tanggal 18 debit dan kreditnya. Nah, yang terakhir jangan lupa di jumlah. Boleh ditarik garis langsung aja atau di plus-plus satu persatu tapi lama. Jadi kalau saya lebih suka pakai rumus ini. Sum. Itu ya. Jadi sama dengan sum, kemudian di blok yang perlu kita jumlah. Selesai, 12.560.000 kita tarik garis aja ke sini.
Nah, kita dapatin jumlahnya seperti ini. Kalau ini tinggal tulis aja ya, karena cuma 1. Kalau kita mau cek apakah pekerjaan kita sudah benar, coba dijumlahkan. Ini plus ini, sekian. Nah, bagaimana kalau yang kreditnya? Jadi di sum aja. Oh, sama. Berarti kalau sudah balance, maka transaksinya insya Allah sudah benar. Kalau kalian mau cek ini juga bisa nanti direkap, juga bisa sih rekapitulasi, tapi setelah materi ini ya. Sementara ini sudah benar, jadi saya hapus. Yang penting adalah jumlah yang di bawahnya. Selesai untuk jurnal penerimaan kas. Berikutnya jurnal pengeluaran kas. Di sini ada banyak transaksinya. Kita mulai dari tanggal 8, dibayar biaya sewa gudang bulan Januari 1.225.000. Berarti keterangannya boleh ditulis biaya sewa boleh, atau dikosongin juga boleh. Jadi kalau keterangan ini nggak wajib, boleh dikosongin atau menjelaskan transaksinya apa atau nama perusahaannya apa. Bebas-bebas aja, tapi tidak wajib diisi. Kemudian biaya sewa di sini nggak ada di kolom pembelian, berarti bukan di sini maksudnya. Kalau kolom pembelian itu hanya khusus barang dagang, penjualan juga khusus barang dagang, maka kita masukkan ke sini biaya sewa. Boleh beban sewa atau biaya sewa sama aja. Biaya sewanya 1.225.000. Kemudian kas kita berkurang 1.225.000. Saya senterkan dulu. Sudah terus selesai, maka ke transaksi berikutnya tanggal 9 dibeli 7 barang dagangan dari PT Sejahtera. 4.500.000 dengan cek, maka cek pasti tunai, jadi masuknya ke kolom pembelian bertambah debit, kemudian kasnya berkurang 4,5 juta kredit. Next, tanggal 10 dibeli perlengkapan toko tunai dari FA Bima. Perlengkapan toko tidak masuk ke pembelian ya, karena tadi pembelian dan penjualan hanya khusus barang dagang, karena nggak ada kolomnya, jadi kita masukkan ke sini perlengkapan toko. Tanggal 10 850. Jadi kas kita juga berkurang 850. Nextnya tanggal 14 dibeli peralatan kantor dari FA Bima. Sekarang peralatan bukan perlengkapan. Nilainya 600.000, tunai maka kas kita berkurang 600. Next, tanggal 15 dibayar gaji pegawai untuk minggu pertama 2.200.000. Beban gaji boleh, biaya gaji juga it's okay, sama aja. 15 biaya gaji 2.200.000. Maka masuknya ke sini. Biaya atau beban gaji 2.200.000, kas kita berkurang 2.200.000. Dibayar seluruh utang kepada UD Sejahtera. UD Sejahtera berarti kita harus cari transaksinya kemarin. Berarti kalau kita ngutang, masuknya pasti di jurnal pembelian. Coba kita lihat. Ini masuk ke tanggal berapa UD Sejahtera. Jurnal pembeliannya ini 2/10, jadi maksimal 10 hari setelah tanggal 5, jadi tanggal 15. Sedangkan di sini
21. Oh, sudah nggak dapat diskon ya, jadi kita harus bayar penuh 2.300.000. Ada retur nggak? Coba kita cek ke transaksi jurnal umum. Udah Sejahtera ada retur 300.000. Maka utang kita harus dikurangin ya, kita nggak bayar full karena ada yang kita kembalikan. Jadi 2.300.000 dikurangi 300.000, maka sisanya kita harus bayar 2 juta di tanggal 21. Utang kita berkurang di debit, kemudian kas kita berkurang di kredit. Kalau kalian mengerjakannya manual tidak menggunakan Excel, berarti lihat transaksinya tidak seperti saya, tapi langsung ke transaksi yang banyak. Dicek ada retur nggak, dicari udah sejahteranya di mana. Kemudian yang tanggal terakhir 30 dikeluarkan cek untuk membayar seluruh gaji karyawan. Berarti sama biaya gaji. Sekarang nominalnya adalah 6.600.000. 6.600.000, maka kasnya juga berkurang 6.600.000. Sekarang bisa dijumlah, karena satu jadi nggak perlu jumlah-jumlah, langsung saya tulis. Kalau yang ini ada 2, jadi dijumlah. Masih sama caranya seperti tadi. Sum kemudian di blok, sum di blok. Nah, ditarik setelah ketemu tadi, kemudian kalian ke pojok sini ada tanda plus, tinggal ditarik. Mau yang dijumlahkan sama juga yang mana gitu. Jadi kalau ini tinggal ditarik ke kanan seperti ini. Selesai. Jadi coba debitnya apakah sudah balance? Ini plus. Utang plus serba-serbi. Oke, ternyata sudah balance. Jadi transaksinya benar, bisa kita lanjut ke jurnal yang berikutnya. Lanjutnya ke jurnal pembelian. Jadi ini hanya mencatat pembelian secara kredit. Di sini tanggal 5 itu namanya UD Sejahtera. Di sini nominal pembeliannya 2.300.000. Maka kalau kita belum bayar, pasti kan mengakibatkan kita punya utang. Maka kolom kreditnya di sini hanya berisi kolom utang dagang, jadi sudah pasti. Nah, yang berikutnya tanggal 16, toko Glory. Itu 700.000 karena perlengkapan kantor tidak masuk di pembelian ya. Masuknya ke sini perlengkapan. Rp700.000, utang dagangnya 700. Maka tinggal dijumlah, karena hanya sedikit transaksinya bisa langsung kita jumlah aja. Totalnya 3 juta. Sudah pasti balance ya, karena transaksinya mudah, bisa langsung dilihat angkanya, sudah pasti sama. Kita lanjutkan ke jurnal penjualan. Di sini ada 4 transaksi, tanggal 4 yang pertama. Dijual barang dagang kepada UD Mekar Jaya 3.660 dengan faktur nomor 01. Jadi kadang ada tabel yang ditulis nomor fakturnya berapa atau syarat pembeliannya, syarat penjualannya berapa, boleh ditambah tabelnya seperti itu. Atau kalau dilengkapi juga tabelnya, ini periode kapan, kemudian nama perusahaannya apa yang kita catat transaksinya juga boleh. Jadi semakin lengkap semakin bagus. Di sini UD Mekar Jaya. Kenapa saya terbiasa dengan benar-benar. Yang salah itu nanti di jurnal umum tidak ditulis nama akun, nama perusahaannya, tapi langsung akun. UD Mekar Jaya di sini ada 1 kolom aja. Jadi piutang dan penjualan di 1 kolom. Kenapa? Karena pasti kalau jurnal penjualan itu akan mengakibatkan piutang bertambah debit dan penjualan bertambah di kredit. Jadi cukup 1 kolom akan mewakili semuanya, 3.660. Beres, mudah banget ya untuk jurnal penjualan. Tanggal 10 UD Pijar.
Di situ 750 transaksinya. Tanggal 12 CV Cemerlang. Nominalnya 3.500.000. Yang terakhir tanggal 19 PT Niagara 4.400.000. Selesai, sudah debit kredit, sudah pasti balance. Jadi tinggal dijumlah aja sama dengan selesai. Untuk jurnal penjualan totalnya 12.310.000. Langsung kita lanjut ke jurnal umum yang terakhir. Jadi ini tanggal 20 dikembalikan. Retur ya pasti dari UD Sejahtera. Maka kalau UD Sejahtera kita cek dulu kemarin transaksinya apa. Ini dibeli secara kredit, maka utang kita berkurang. Utang berkurang di debit. Dan juga retur pembelian, karena kita transaksinya kemarin pembelian, bukan penjualan. Karena kredit maka harus masuk sekitar 4 huruf. Jadi ini saya kasih jarak. Nah, debitnya 300, kreditnya juga 300. Yang terakhir tanggal 30 dikeluarkan nota kredit. Tadi kan sudah ya, nota kredit itu tandanya ada retur penjualan, berarti ini pasti penjualan. Kalau retur penjualan itu pasti debit. Nah, transaksinya PT Niagara ini apa? Kita lihat di sini kemarin, oh ini. Berarti piutang. Piutangnya harus berkurang. Piutang dagang agak masuk sekitar 4 huruf. Karena kredit nilainya 200.000. Sudah, totalnya pasti 500 ya. Karena angkanya mudah. Selesai untuk jurnal umum. Ternyata sudah selesai pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much for watching. Jangan lupa kalau kalian suka, seperti biasa, like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye-bye.